بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Taib jemaah sekalian, terakhir kita sudah sampai Al-Baqarah ayat yang keberapa? 274. Sekarang 275. Ayo silakan buka mushafnya halaman 47. Halaman 47. Sudah ketemu juga? Baik, kalau sudah kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما الذين يتخبطه الشيطان. Sebentar anda ulangi ya, anda salah tadi. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ayo 2, 3. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Ayo anda lanjutkan ya. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فله ما سلف di mushaf antum di ayat apa di kalimat ilallah itu ada tanda apa coba? Enggak ada. Ya, baik. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Diulangi lagi dari fantaha 2, 3.
yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Baik jemaah. Ayat selanjutnya ayat 277 ya. Sampai nanti ana berhenti, antum hitung ada berapa bacaan hukum tajwid sesuai dengan hukum tajwid yang sudah kita pelajari ya. Baik, ana baca. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz Astaghfirullahaladzim. Innal ladzina amanu wa 'amilus الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. Sampai sini ada berapa bacaan hukum tajwid? Ayo antum sebutkan. Satu, inna, bacaan apa ini? Gunna musyad. Terus alladzina, syam sia. Baik, kita belum belajar matobi ya. Jadi kalau ada matobi tidak perlu disebutkan. Kemudian as-solihati. Terus ada lagi jemaah sampai wa atuz zakat, as-salata asy-syamsiyah, kemudian az-zakata. Baik. Ana bacakan sampai ujung. وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hai jemaah, kita lanjutkan. Tadi kan az-zakah sudah disebutkan. Lahum itu bacaan apa jemaah? Idhar apa namanya? Idhar syafawi. Berarti ini masuk bagian dari hukum apa jemaah? Hukum mim sukun. Taib. Setelah itu bacaan apa? Hum'i ya. Sama idhar syafawi. Kemudian inda, bacaan apa ini jemaah? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu berapa hurufnya? 15. Apa saja jemaah? Ya, ta, fa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf ya. Benar jemaah? Ya. Baik. Lanjut. Kemudian ada bacaan apa lagi? Rabbihim wa. Idhar syafawi. Pokoknya ada mim sukun bertemu selain mim dan ba, namanya idhar syafawi. Kalau mim sukun bertemu ba, namanya ikhfa syafawi. Kalau mim sukun bertemu mim, namanya idgham mi. Taib. Bukan idgham sukun aja mah ya, idgham mimi ya. Taib, lanjut. Khaufun idhar apa namanya? Idhar halqi. Idhar halqi hurufnya ada berapa? Ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, ain, ghain, kha. Bagaimana cara membacanya? Suara nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas tanpa dijeda, tanpa ditahan. Taib. Masih ada lagi jemaah? Hum ya. Apa ini? Idhar syafawi. Taib. Kita lanjutkan. Habis ini antum ngikutin baca lagi jemaah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba wa
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Dibaca jemaah. Enggak apa-apa, kalau antum kuat dibaca sampai ujung enggak masalah ya. Baik, kita bedah lagi. Di sini ada bacaan apa saja jemaah? Yang pertama alladzina, namanya syam. Kemudian di mana jemaah? Iya, lafaz Allah ya. Kemudian ada lagi enggak? Ar-riba, namanya apa ini? Asyam. Sia, thayyib jemaah. Terus inku, namanya bacaan apa? Ikhfa hakiki. Terus kuntum, namanya bacaan? Terus tummu, namanya apa? Ya, mim sukun bertemu dengan mim namanya idgham mimi. Hukum mim sukun itu ada berapa jemaah? Ada 3. 1 idgham mimi, yaitu ketika mim sukun bertemu mim. Yang kedua ikhfa syafawi, ketika mim sukun bertemu ba. Yang ketiga apa tadi? Idhar syafawi. Diingat-ingat jemaah ya. Ada lagi jemaah? Baik, kita lanjutkan lagi. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ayo dibaca 2 3. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Iya, Allah-nya diadarkan jemaah. La tazlimuna wa la tuzlamun. Ayo ulangi 2 3. La tazlimuna wa la tuzlamun. Fa illam, nun sukun bertemu dengan huruf lam, namanya bacaan apa jemaah? Idgham bila gunna atau idgham bi ghairi gunna. Hurufnya ada berapa? Ada 2. Apa saja? Lam atau ro. Bagaimana cara membacanya? Dimasukkan tanpa disertai mendengung. Baik. Kemudian lam ta, bacaan apa ini? Ilharu syafawi bi harbim mi. Kasrata ini bertemu dengan mim, namanya bacaan apa jemaah? Idgham bi gunnah. Ya, kok bingung antum jemaah? Ya. Idgham bi gunnah ada berapa hurufnya? Ada 4. Apa saja? Ya, nun mim waw. Bagaimana cara membaca idgham bi gunnah? Iya, suara nun sukun atau tanwinnya masuk ke huruf nun, masuk ke huruf ya, nun, mim atau waw disertai mendengung. Baik. Kemudian jemaah, kita lanjutkan ya. Ayat selanjutnya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ayo dibaca 2 3. Diulangi bareng jemaah 2 3. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayo 2 3. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Baik jemaah sekalian, silahkan buka bukunya halaman 53 ya. Halaman 53. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum idgham atau macam-macam idgham ditinjau dari segi tempat keluar hurufnya dan sifatul hurufnya. Ada berapa jemaah? Ada 3. Yang pertama idgham mutamatsilain, yaitu pertemuan 2 huruf yang sama makhrajnya dan sama sifat-sifatnya, dengan syarat yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Contohnya di sini ta ketemu ta ya. Nah, tapi cara bacanya jemaah ini tidak dibaca mendengung, kecuali nun sukun bertemu nun atau mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, sisanya tidak boleh dibaca dengung, hanya diidghamkan saja. Contohnya kita murojaahnya di halaman 52. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat, di sini ada ta sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, ini cenderung mudah jemaah. Kemudian yang kedua idgham mutajanisain, yaitu pertemuan 2 huruf yang sama makhrajnya, jadi satu tempat keluar tetapi sifatnya berbeda. Nah, contohnya di sini ya disebutkan oleh penulis, contohnya dzal bertemu dengan huruf dha. Contohnya apa di sini jemaah? Dzal bertemu dengan huruf dha. Walau annahum idzalamu, di sini ada bacaan id sama zalamu ya. Mungkin bagi orang yang tidak paham pasti baca id zalamu, tapi yang benar idzalamu idza. Jadi dzalnya masuk ke huruf dha. Kemudian yang kedua dal bertemu dengan huruf ta. Contohnya apa di sini? Contoh yang paling pertama ya. Hasadtum, di sini ada dal sukun. Harusnya secara teori harusnya dal sukun itu dibaca mantul hasad, betul enggak jemaah? Tapi ketika dal sukun tadi bertemu dengan huruf ta, di mana dal dan huruf ta ini satu tempat keluar, betul jemaah? Di mana tempat keluarnya dal sama ta? Iya, punggung ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas. Tapi apakah sama sifat huruf dal sama huruf ta? Tentunya tidak. Sebutkan satu saja perbedaan, apa namanya, sifat huruf dal sama huruf ta. Ya, dal qalqala sementara ta tidak ya. Kalau hamas berarti perbedaannya sama lawannya ya. Bukan qalqala ya, enggak nyambung ya. Kalau hamas berarti apa? Jahar. Dal jahar apa hamas? Huruf dal jahar apa hamas? Siapa yang masih ingat huruf-huruf hamas itu apa saja? Berkumpul dalam kalimat apa? Fahathahu syakhsun
sakata. Ada huruf dal enggak di situ jemaah? Berarti dal termasuk huruf apa berarti? Jahar. Baik. Nah, sementara ta adalah huruf hamzah. Di sini sudah berbeda. Nah, maka ketika ada huruf dal bertemu dengan huruf ta, maka dalnya masuk ke huruf ta. Jadi qalqalahnya hilang. Yang harusnya tadi baca hasadatum dibaca hasadtum. Ya. Paham jemaah? Nah, kemudian berikutnya ada ta bertemu dengan huruf dzal ya. Di mana contohnya jemaah? Contoh yang ketiga barisan pertama. Di situ ada kalimat yalhath sama dzalik ya. Kalau orang tidak paham, pasti bacanya seperti ini. Yalhath dzalik pasti ya. Bisa jadi kemungkinan antum ya sebelum pekannya sebelumnya ya mungkin bacanya juga seperti itu ya. Tapi yang benar harusnya yalhath dzalik. Jadi tha-nya masuk ke huruf dzal. Huruf dzal sama huruf tha satu tempat keluar atau tidak jemaah? Di mana tempat keluarnya? Ya, punggung ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian atas. Jadi ujung lidahnya muncul sedikit. Fa, dza, fa, dza. Betul jemaah? Tapi apakah sifatnya huruf dzal sama tha sama? Siapa yang bisa menyebutkan bedanya? Ya. Kalau dzal jahar ya. Gampangnya kalau antum mau ini apa namanya mau tahu bedanya. Oh hamz. Hamz itu apa hurufnya? Fahathahu syakhsun sakata. Oh di situ tidak ada dzal, berarti beda di sini ya. Ini sudah satu perbedaan. Kira-kira sifat yang lain ada perbedaan enggak jemaah? Dzal sama huruf tha. Coba kita bedah sekarang. Sifat huruf tha itu apa saja? Hamz. Terus yang kedua, syiddah atau rakhawah jemaah? Syiddah. Huruf syiddah itu apa saja? Ajid, qatim, bakat. Ada huruf tha enggak di situ? Berarti tha itu huruf yang sifatnya rakhawah. Sementara dzal apa jemaah? Syiddah apa rakhawah? Tadi huruf syiddah apa jemaah? Ajid, qatim, bakat. Ada dzal enggak di situ? Sama, berarti sama-sama rakhawah. Kemudian apa namanya? Sifat selanjutnya apa jemaah? Isti'la apa istifal? Isti'la. Huruf tha itu isti'la apa istifal? Istifal. Dzal. Hah? Istifal juga. Berarti sampai sifat yang di sini sama berarti ya. Kemudian itbaq apa infitah? Sama-sama infitah. Berarti bedanya di mana jemaah? Tadi jahar sama hamz ya. Nah, jadi ketika ada huruf tha bertemu sama dzal, maka huruf tha-nya masuk ke huruf dzal. Jadi seakan-akan di situ ada dua huruf dzal. Yalhath dzalik dibaca yalhath dzalik. Nah, pun berikutnya di sini ada ta bertemu dengan huruf ta. Ta sama ta sama dengan huruf dal tempat keluarnya. Nah, bedanya di sini apa jemaah? Sifatnya apa yang berbeda? Kalau ta itu isti'la, kalau ta istifal. Jadi kalau ta itu tebal, kalau ta tidak gitu bahasanya ya. Berarti kalau ada ta bertemu dengan ta, gimana cara bahasanya? Di kalimat ini gimana bahasanya? La in basatta apa la in basatta? Ya. Yang benar yang pertama apa yang kedua? La in basatta ilayya yadak. Jangan baca la in basatta, enggak boleh ya. Ini namanya idgham mutajanisain. Kemudian jemaah sekalian ada ba bertemu dengan huruf mim. Ba sama huruf mim tempat keluarnya di mana jemaah? Bibir. Kedua bibir ditemukan. Ba, ma. Apa bedanya sifatnya huruf ba sama mim? Qalqalah. Kalau mim gunnah ya. Jadi mim itu ada sifat gunnahnya ya. Sementara ba tidak. Nah, ba ada qalqalahnya sementara mim tidak.
Jadi ketika ada huruf ba bertemu dengan huruf mim, maka ba-nya dimasukkan ke huruf mimnya. Di sini ada kalimat ya bunayyarkab ma'ana secara tulisan. Tapi apakah demikian bacanya? Tidak. Bacaannya berarti ya bunayyarkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jadi ya bunayyarkab ma'ana, bukan ya bunayyarkab ma'ana. Kemudian yang terakhir sama tadi, ada tak sama to, kemudian ada tak sama to ya. Kemudian jemaah sekalian, materi baru kita pada malam hari ini adalah idgham mutaqaribain. Kalau idgham mutajanisain adalah pertemuan dua huruf yang satu tempat keluar tapi beda sifatnya. Kalau idgham mutaqaribain adalah pertemuan dua huruf yang berdekatan tempat keluarnya. Jadi tempat keluarnya tidak sama, hanya saja berdekatan ya. Nah, contohnya di sini qaf sama kaf, kemudian lam sama ra. Ada yang bisa nyebutin di mana tempat keluarnya huruf qaf, di mana tempat keluarnya huruf kaf. Angkat tangan jemaah. Ayo. Fadhol. Di mana qaf? Di pangkal tenggorokan. Tuh, sini lah. Pangkal tenggorokan itu berarti sini ya. Oh iya. Pangkal lidah. Terus sama-sama di pangkal lidah ya. Hanya saja pangkal lidah ditemukan dengan apa? Huruf qaf dengan langit-langit berdaging atau langit-langit lunak bahasa lainnya. Sehingga suara yang keluar o. Kalau kaf itu pangkal lidah atau lidah bagian belakang ditemukan dengan langit-langit berdaging dan bertulang. Jadi langit-langit lunak sama langit-langit keras ya bahasa lainnya. Dekat atau jauh? Dekat atau jauh ini tempat keluarnya? Dekat. Kalau jauh berarti sama. Kalau jauh contohnya berarti makhrajnya huruf qaf sama huruf ba tadi. Qaf sama ba jauh atau dekat? Jauh. Qaf di pangkal lidah sementara ba di kedua bibir ya. Jauh sekali ini ya, enggak ketemu ya. Enggak tetanggaan pun enggak ya. Jadi enggak ya. Jauh ya. Beda desa ini ya. Nah, kalau qaf sama kaf ini tetangga plak ini sampingnya sudah ya. Jadi kalau perlu temboknya nempel ini ya dari saking bertetangga ya. Tapi ya apa namanya? Namanya tidak satu tempat keluar jemaah, tentunya pasti sifatnya berbeda. Jadi saya ulangi lagi, idgham mutaqaribain adalah pertemuan dua huruf yang berdekatan tempat keluarnya, yang jelas sifatnya pasti berbeda. Nah, contohnya qaf sama kaf. Di sini ya qaf sama kafnya kok disebut duluan tapi ini ya di bawah. Nah, yang kedua lam sama ra. Ya, lam sama ra. Ada yang bisa nyebutin di mana tempat keluarnya huruf lam, di mana tempat keluarnya huruf ra? Ayo jemaah, antum sudah belajar ini ya. Ya, fadhol. Tengah lidah menempel ke langit-langit. Wah, gini berarti. Betul ya. Kalau tengah lidah nempel ke langit-langit berarti tengah lidahnya mulai gitu berarti. Hah? Pangkal lidah. Berarti paling belakang lagi. Wah, gitu ya. Oh, ujung, Masya Allah. Yes, enggak apa-apa antum main tebak-tebakan enggak apa-apa ya. Nanti ujung-ujungnya benar ya. Jadi ya ujung ya ditemukan dengan ya gusi. Ya, ada yang mengatakan nempel sama gusi ya. Berarti kalau gusi yang mana jemaah? Ini loh, di atasnya gigi kipas ya. Ada yang mengatakan langit-langit bagian depan. Ya, langit-langit bagian depan. Ya sudah, kita pakai yang ini ya. Jadi yang nempel gusi, coba la, betul ya? Ra di mana tempat keluarnya? Tetanggaan. Ke gusi juga. Ya. Ya, awal punggung ujung lidah. Gimana? Awal punggung ujung lidah terus
sama gusi. Nah, Anda jadi bingung. Tadi kalau lam ya, kedua ujung tepi lidah ya. Ini kan ujung ya. Nah, ini ujung ya. Berarti yang ketemu ini sama ini ya, sampai ujung lidahnya bertemu dengan gusi. La. Kalau ro, awal ujung lidah bertemu gigi seri. Gimana ceritanya? Benar jemaah. Halaman berapa itu? Anak baru ngerti ini ya. Bertemu gigi seri. Halaman berapa yang untuk baca? Pada gusi-gusi. Oh, bukan ke gigi serinya jemaah. Sama posisi apa namanya? Nah, yang paling benar adalah ya, yang paling benar ro adalah ujung lidah ya digetarkan dengan gusi ya. Ro. Tetanggaan enggak sama huruf lam? Satu tempat keluar atau tidak? Tidak, tapi tetanggaan aja dia ya. Temboknya nempel tadi ya. Nah, maka ketika ada huruf lam bertemu dengan huruf ro, maka lamnya harus masuk ke huruf ro. Contohnya bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Nah, di sini bal sama rafa'ahu harus dibaca barra. Ya, jadi lamnya hilang. Jadi lamnya masuk ke ro. Jadi bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Barra. Ya. Coba dibaca jemaah. Contoh barisan pertama 2 3. Contoh yang kedua masih lam bertemu dengan huruf ro. Ayo dibaca jemaah, kan sudah tahu bacaannya. 2 3. Ya, tulisannya wa qul rabbi zidni, dibaca wa qul rabbi zidni ilma. Baik. Contoh berikutnya pertemuan huruf qaf sama huruf kaf. Secara tulisan harusnya dibaca alam nakhluqukum, betul enggak jemaah? Nah, tapi susah enggak baca kayak gitu? Mungkin kalau kita lidah-lidah pecel enggak, tapi kalau orang Arab ini susah bacanya ya. Jadi kalau orang Arab yang punya bahasa susah. Kalau antum yang sudah terbiasa makan pecel terus apa namanya? Makanan-makanan apalagi khas Jawa Timuran, was enggak susah Ustaz, tinggal baca aja Ustaz. Alam nakhluqukum. Tambah mantap qol-qolahnya ya. Tapi apakah ini benar? Tentunya salah ya. Kalau ada qaf bertemu dengan huruf kaf, maka huruf qafnya masuk ke huruf kaf. Gimana bacanya berarti? Ya, alam nakhluqukum dibaca alam nakhluqukum. Qafnya hilang. Jadi qol-qolahnya hilang. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ayo 2 3. Baik, contoh terakhir sama, masih contohnya lam bertemu dengan huruf ro. Ayo dibaca jemaah dari awal sampai ujung ya. 2 3. Baik jemaah sekalian, barisan paling terakhir ana baca ulang, antum hitung. Jadi pas ana selesai baca, antum sudah tahu jawabannya ada berapa hukum bacaan tajwidnya, termasuk hukum yang sedang kita pelajarin sekarang. Oh iya, siap jemaah? Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarak
Ada berapa jemaah? 8. Mari kita berhitung. 1. Bacaan apa? Idgham mutaqaribain. Yang kedua, anzi. Bacaan apa ini? Ikhfa hakiki. Yang ketiga, munza. Sama, ikhfa hakiki. Yang keempat, lammu. Bacaan apa ini? Idgham bi gunnah. Ayo jemaah langsung jawab gitu loh, enggak usah pakai mikir ya. Baik, yang kelima, kawwa. Apa ini? Idgham bi gunnah. Yang keenam, wa anta. Bacaan ifa hakiki. Terus yang ketujuh, ya almu, ya khairul mu, ya. Apa ini? Idhar qamariyah atau al-qamariyah. Terus yang terakhir, yang 8, munzirin. Apa? Masya Allah, akurat ternyata jawaban antum ya. Harus sering-sering dicoba ini ya. Sebentar, kita balik lagi ke halaman sebelumnya ya. Halaman sebelumnya berarti halaman 52. Perhatikan ya, barisan yang ketiga yang ana tunjuk nanti antum sebutkan. Enggak usah dibaca. Ada bacaan apa saja di situ. Antum enggak usah nyebutin jumlahnya, sebutin aja. Ada bacaan apa saja. Siap jemaah? Baik. Kameramin. Ya, antum Syekh. Antum. Ya, Pak, minta tolong Pak mikrofonnya ya. Ketika beliau jawab, antum ngitung ya. Kalau benar nanti bilang benar, kalau salah bilang salah. Ada yang kurang, salah ada yang kurang gitu ya. Baik. Barisan ketiga, halaman 52. Antum langsung sebutin hukumnya aja, ada apa aja. Ya, halaman 52 barisan ketiga. Ya, aina ma takunu. Terus yang pertama, ini bacaan apa ini? Itu kan utama selain. Terus ada bacaan apa lagi? Iya, terus bacaan apa? Ya, tapi jangan baca kunnya aja, kuntu gitu ya. Itu kalau nggak ketemu tak, nggak jadi ifa hakiki ya. Oh iya, lanjut. Terus apa ini? Itu apa idhar? Idhar, ya wes. Lanjut, ada lagi? Mu. Ya, bacaan apa ini? Idgham bi gunnah. Ada lagi atau tidak? Sudah. Betul jemaah? Betul? Nah. Kenapa? Ada yang ketinggalan tak? Hah? Antum kok kayak ragu-ragu ini jemaah? Betul? Siapa yang sepakat sama beliau? Angkat tangan yang sepakat. Berarti yang enggak angkat tangan berarti enggak sepakat ya. Ayo, angkat tangan yang sepakat. Ayo. Ini yang enggak angkat tangan ini masih bingung atau gimana ini? Bingung. Kenapa Mas? Jimu, benar itu sudah itu ambil guna ya. Iya. Kalau itu kan mim sukun bertemu mim ya. Antum yang salah ini ya. Baik, barisan berikutnya ya, keempat ya. Siapa yang mau jawab tapi selain Akhi Furqan ya. Dari tadi beliau terus masa beliau ya. Ayo. Enggak ada yang mau. Antum menunjuk orang ya. Ya, nunjuk, ya terserah antum ya. Sungkan. Pak siapa? Ayo, silakan.
Nah, antum yang ditunjuk sama beliau. Berarti antum yang jawab ya. Ayo, pertama ada bacaan apa? Barisan keempat. Satu. Loh, enggak ketemu barisannya, Pak. Barisan keempat. Tolong kasih tahu, Pak, barisan keempat. Wa idza gharabat taqriduhum dhat ash-shimali wa hum fi fajwatin min. Nyerah. Aduh, antum nunjuk orang. Siapa yang mau antum suruh jawab? Atau saudara antum? Hah? Ayo, Odon. Mana ini orangnya? Antum, Odon Mas. Ya, warabatta. Itu kamu tambah selain terus. Apa ini? Ya, jawabannya benar, bacanya tadi salah. Ya, taqriduhum dha, ya. Terus ada lagi? Apa ini? Asyamsiyah, terus ada lagi? Wa hum fi idhar syafawi, terus ada lagi? Ya, idgham di guna. Masih ada lagi atau tidak? Ya, ini kalau dibaca sampai minhu nanti namanya idhar halqi. Tapi jemaah sekalian, ini antum ya belum belajar sampai mad ya. Nanti kalau sudah sampai mad tabi'i ya, mad arid sukun ya, kemudian mad-mad yang lain ya antum tambah sakit kepala nantinya. Kalau enggak murojaah, tapi kalau murojaah insyaallah enggak. Itu yang sakit kepala orang-orang yang nggak pernah murojaah. Jadi ketemunya di sini setiap hari Senin ya. Kitabnya dibuka di sini juga ya. Jadi di rumah tutupan terus. Ketika sudah doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, sudah tutup. Nanti sampai ketemu minggu depan. Nah, itu susah tuh ya. Tapi kalau antum ulangi lagi di rumah, insyaallah tidak ya. Jadi antum ketika di rumah diulangi ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar antum belajar jadi bermanfaat gitu ya. Jadi antum bisa praktek ya. Praktekin di rumah. Jadi pas antum sendiri ya, ketika antum ngaji jangan cuma ngaji aja. Pas antum ngaji ya, sudah target antum misalkan menghatam sudah antum baca, antum bedah hukum tajwidnya sesuai dengan hukum tajwid yang antum pelajari. Dengan demikian antum akan terbiasa. Ya, jadi nanti antum ketika ketemu sudah di sini sudah tertanam. Oh, ini bacaan itu biguna, ini bacaan ini, antum tidak usah mikir. Bacaan apa ini ya? Ini sukun ketemu ba. Oh, ikhfa hakiki. Oh, salah Ustaz, ikhfa syafawi ya. Jadi antum enggak kayak gitu ya. Jadi antum sudah dengan sendirinya nanti keluar ya. Jadi antum harus baca jemaah. Tapi jemaah sekalian ya, insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya. Masih masalah idgham ya. Idgham terus Ustaz enggak mari-mari ya, idgham. Nanti ada idgham. Namanya idgham kamil sama idgham naqis. Apa itu idgham kamil sama idgham naqis? Ya insyaallah kita akan belajar pekan depan ya. Ana kira cukup jemaah sekalian ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.